A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Direktur dan manajemen dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab, yang sama-sama kita hormati DPS kita Al-Ustaz Abu Zar Al-Ghifari SCMH, Al-Ustaz Azhar selaku Komite Syariah di Rumah Sakit ini, beserta seluruh yang hadir dan menyaksikan dari link Zoom kita. Marilah kita memulai pada pagi yang barokah ini tausiah terkait dengan maqasidus syariah yang menjadi nilai yang paling besar dari agama kita, agama yang paling mulia yaitu Islam. Dan bagaimana penerapannya di rumah sakit kita. Rumah sakit yang insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan sertifikasi syariah. Kita positif dapat sertifikasi syariah insya Allah. Karena sebelum sertifikasi itu muncul pun, kita sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah di rumah sakit kita. Maka untuk memperdalam apa sih maqasid syariah dan penerapannya dalam rumah sakit kita ini, maka kita buat kajian seperti pada pagi hari ini. Dan kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menganugerahkan kepada kita hidayah yang begitu besar sehingga kita dapat memeluk agama yang mulia ini, agama yang sempurna ini, agama yang telah Allah berikan statement jelas dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama Islam itu untuk kita, untuk umat Islam. Tidak ada lagi pembaharuan-pembaharuan. Kalau agama yang terdahulu, agama Yahudi misalnya, ada versi terbarunya. Ya, dengan hadirnya Nabi Isa alaihissalam, maka ada versi terbaru dari agama Yahudi. Ya, agama Nasrani adalah penyempurna dari agama Yahudi. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah penyempurna syariat sebelumnya. Lalu setelah masanya Nabi Isa alaihissalam, ada versi terbaru lagi dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hadir dan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu tidak ada lagi nabi, khatamun nabiyyin wal mursalin. Rasulullah adalah penutup segala nabi dan rasul. Agama telah sempurna, tidak ada lagi versi-versi terbaru. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita hidup, berada, dan memeluk agama dengan versi yang paling sempurna ini. Kita bersyukur kepada Allah, karena tidak mudah untuk menjadi seorang muslim. Tidak mudah. Betapa banyak orang yang mungkin merasakan indah sekali Islam itu, tapi dia tak mampu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa susahnya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Kita dari kecil sudah memeluk agama Islam. Kemudian sholawat dan salam kita tentu tak lupa kita ucapkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam. Beliaulah yang menjadi rantai utama dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari Rasulullah, beliau mendidik para sahabat. Lalu sahabat mendidik para tabi'in. Dari tabi'in mendidik para tabi'in hingga kepada masa di mana Islam menyebar melalui jalur-jalur perdagangan, lalu sampailah ke Nusantara. Sampailah agama Islam ini kepada nenek moyang kita. Dari nenek moyang kita terus turun sampai kepada kita. Alhamdulillah. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengenal Allah,
Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menikmati indahnya cahaya Islam. Tanpa beliau kita mungkin masih menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon-pohon. Maka sebagai umat yang benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih kepada Rasulnya, perbanyaklah salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama Islam ini dengan penuh kesempurnaan, Allah menuntut kepada kita agar ketika kita memeluk agama Islam, kita memeluk agama Islam dengan sempurna, bukan setengah-setengah. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, bukan setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu umat Yahudi itu. Ya, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ya, mereka beriman kepada sebagian ayat yang enak-enak. Ya, wa yakfuruna bi ba'd, yang susah-susah mereka ingkar, enggak mau. Enggak bisa begitu. Islam telah sempurna. Kalau ingin memeluk agama Islam, ikutilah ajarannya secara sempurna. Kita serahkan diri kita seutuhnya untuk ikut dan taat aturannya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita yang dinamakan dengan Islam kafah. Nah, karena Islam ini kafah, sempurna, meliputi segala hal, lalu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita? Tentu setiap profesi yang kita jalani, setiap kehidupan yang kita jalani, itu memiliki segmen-segmen tersendiri di dalam agama Islam. Ada keistimewaan dan kekhususan yang ada di dalam Islam diberikan kepada kita. Misal, orang sakit. Orang sakit, dia memiliki segmen tersendiri di mana diberikan rukhsah. Tidak sanggup sholat berdiri, dia sholatnya duduk. Tidak sanggup sholatnya duduk, sholatnya sambil berbaring, bukan sambil tidur. Tidak boleh sholat sambil tidur. Manalah pula lagi tidur sholat. Ya, sambil berbaring. Nah, itu boleh. Tapi apakah kita yang sehat kemudian boleh sholat sambil berbaring? Enggak. Segmen ini khusus untuk orang yang sakit. Orang yang dalam perjalanan, boleh enggak mereka tidak berpuasa? Boleh. Bagi orang yang dalam perjalanan ada segmentasi khusus di dalam Islam, rukhsah keringanan, mereka tidak berpuasa. Kita yang tidak dalam perjalanan boleh, kita tidak puasa, nah, tentu tak boleh. Jadi kita lihat, begitu sempurnanya Islam, meliputi seluruh kegiatan dan aktivitas manusia, maka kita harus memperhatikan kita berada di segmen mana. Dan untuk memahami hal ini, kita harus memahami dulu maqasidus syariah. Apa maqasid syariah? Maqasid itu jamak dari kata maqsud. Ya, tujuan dari sebuah syariat. Ya. Islam ini Allah turunkan dan Allah beri hikmah di sana sebagai tujuannya. Misal, ketika diwajibkan jihad fisabilillah. Kalau namanya jihad itu kan perang. Kalau perang itu kehilangan nyawa, kehilangan harta, luka-luka, ya kan? Kenapa Allah mewajibkan kita berperang yang bisa menyebabkan hilang nyawa kita, terluka kita, terpotong anggota tubuh kita? Ini yang disebut dengan hifzuddin, menjaga agama. Kenapa ada orang yang masuk Islam, ya, lalu kemudian dia keluar dari agama Islam, kemudian dia mengolok-ngolok, oh tidak bagus Islam itu. Ya, sengaja dia masuk Islam lalu keluar lagi demi mengolok-ngolok agama Islam, halal darahnya. Halal darahnya, boleh dibunuh. Kenapa? Hifzuddin, menjaga agama. Tak boleh ada orang yang mengolok-ngolok agama. Kalau memang dia mau masuk Islam, masuklah benar-benar. Kalau tujuannya mengolok-ngolok, nyawa engkau taruhannya. Jangan mengolok-ngolok agama. Orang luar saja pura-pura masuk Islam, lalu keluar lagi dengan mengolok-ngolok
itu halal darahnya, apalagi yang sudah ada di dalam. Itu namanya hifzuddin, menjaga agama. Itu berada di atas segalanya. Li'ila'i kalimatillah. Itu namanya menjaga agama. Nah, ini adalah maqasid, bagian dari maqasid syariah. Maqasid syariah atau tujuan dari agama itu mengandung 5 unsur. Yang pertama namanya hifzuddin, menjaga agama yang disebutkan tadi, menjaga agama. Lalu yang kedua disebut dengan hifzun nafas, menjaga nyawa. Itu kenapa di dalam syariat Islam makan bangkai, makan daging babi yang hukum asalnya haram, boleh kita makan daging babi? Nah, boleh. Tapi kalau kita dalam keadaan idrar, dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya, kalau nggak kita makan dan tak ada makanan lain, kita bisa celaka, kita bisa mati, maka dibolehkan. Ya. Sekedar supaya kita tak mati, bukanlah pula pesta. Malah pesta, nggak ada makanan lain, adanya babi sih Ustaz. Jadi ya kami pesta lah panggang babi, la ilaha illallah. Ya nggak gitu juga kan? Nggak gitu juga. Tetapi yang penting dia menjaga nyawa, jangan sampai nyawa ini hilang. Oke. Lalu yang ketiga disebut juga ada namanya hifzul akal, menjaga akal, ya, kewarasan, kesadaran kita. Dan itulah kenapa diharamkan minum khamar. Kalau orang sudah hilang akal, dia tak tahu lagi mana baik, mana buruk, ya, mana istri dia, mana istri orang, tak tahu lagi dia, nampak sama rata semua. Kan bahaya. Ya, bahaya. Maka Islam mengharamkan minum khamar. Gitu. Lalu kemudian ada namanya hifzun nasl. Apa hifzun nasl? Menjaga keturunan. Itulah kenapa Islam mengharamkan zina. Kenapa kalau namanya zina, terus terjadi pembuahan, anak siapa? Bingung, tidak tahu, tak tahu anak siapa ini. Ya. Pernah ada kejadian di salah satu KUA. Ya. Ketika petugas KUA-nya nanya, ya, kebetulan ini orang dispensasi, ya, dispensasi nikah. Umurnya masih di bawah umur, kebelet harus nikah. Kenapa? Sudah hamdan. Apa hamdan? Hamil duluan. Nah, akhirnya ini petugas di KUA tanya, ya, Dek, kau betul ini yang bertanggung jawab ini? Kau ini betul suaminya? Kaulah bapak dari si anak itu. Kata laki-laki itu apa? Entahlah Pak. Entah Yawan, entah kawan awak, katanya. Astagfirullah. Ini benar nih, saya dengar sendiri langsung. Saya pas lagi di situ. Langsunglah dipukul sama yang calon istrinya itu. Abang ini, abang yang buat itu. Apa pula? Ya? Sampai seperti ini kondisi. Supaya kita tahu. Ya. Islam menjaga agama, ya, dengan menjaga keturunan yang baik-baik, sehingga tidak semua orang sembarangan aja, ya, sembarangan membuahi di sana sini. Nah, gitu caranya. Ada tanggung jawab. Ini anak siapa? Ini anak tanggung jawab siapa? Makanya disebut dengan hifzul nasl. Lalu ada lagi yang namanya hifzul mal, menjaga harta. Islam sangat menghormati hak harta seseorang, sehingga Islam mengharamkan pencurian. Islam mengharamkan riba. Kenapa? Riba itu cara mengambil harta orang lain dengan paksaan. Ya, namanya orang berhutang, tentu dia terpaksa. Dia terpaksa berhutang sehingga dia terpaksa bayar. Ketika dia harus bayar, dia terpaksa membayar lebih. Ya kan? Islam mengharamkan ini. Itu disebut dengan hifzul mal. Jadi ada 5. Ya. Hifzuddin, hifzul nafas, hifzul akal, hifzul nasl, hifzul mal. Gampang. Ya, 5 hal ini. Nah, itu kita berbicara secara umum. Lalu bagaimana penerapannya di dalam rumah sakit kita, rumah sakit syariah. Dan ini harus menjadi dasar pola pikir kita sebagai manajemen ataupun orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Sehingga kita paham apa yang harus kita jaga dari syariat ini, dari agama ini di rumah sakit kita. Yang pertama, hifzuddin,
jaga agama. Agama siapa? Agama kita dan agama orang yang mencari pelayanan di rumah sakit kita. Sehingga kita diwajibkan, walaupun bukan wajib untuk sholat berjamaah di bawah sini. Kita diwajibkan dengan absen. Untuk apa? Menjaga setiap orang yang bekerja di rumah sakit ini jangan terlalu sibuk dengan masalah dunia, dengan tulis-tulisannya, dengan dokumen-dokumennya, dengan pekerjaan marketingnya, lupa dia, lalai dia dengan sholat. Untuk apa? Untuk apa? Itulah kenapa kita buat fingerprint. Bukan kita, dengan fingerprint nanti kami riak, nggak ada urusannya dengan riak. Rumah sakit bertanggung jawab untuk menjaga agama orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kalau ini tidak dijaga, nanti direktur, komisaris, owner, bahkan pengawas syariahnya dipersoalkan di yaumil hisab kelak. Kami dipersoalkan, kenapa enggak kalian jaga orang yang ada dalam pengawasan kalian untuk melaksanakan sholat? Berat. Itu makanya kalau kita mau paksa, nanti dikatakan kita keras. Maka kita pakai cara yang halus. Cara yang halus itu apa? Absensi. Itu dia. Menjaga agama. Yang pertama sekali, jaga agama setiap insan yang bekerja di rumah sakit ini. Jaga agamanya. Jaga sholat. Lalu yang kedua, tentu agama orang yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit kita. Itu sebabnya kita mengingatkan mereka untuk sholat. Masalah mereka mau melaksanakan atau tidak, itu urusan masing-masing. Tapi terkadang ada orang yang saking sakitnya dia rasakan, dia lupa sekarang jam berapa. Maka kita ingatkan, Bu, Assalamualaikum Ibu, sekarang sudah masuk waktu zuhur. Itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga agama ini. Jadi, mengingatkan sholat itu bagian dari akreditasi, betul, itu bagian dari akreditasi. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menjaga agama ini di rumah sakit kita. Itu dia. Lalu apa lagi? Di dalam pelayanan kita, ya, SSPBK, ya, pelayanan itu apa namanya, pembinaan rohani, ya, kerohanian. Setiap hari ada pasien yang rawat inap, ada tausiah di sana, ada ustadz yang datang ke sana menyampaikan ujangan-ujangan. Itu termasuk bagian dari menjaga agama. Sebahagian orang, ya, saking sakitnya mungkin, ya, apakah melahirkan, apakah operasi, ya, atau tindakan-tindakan medis lainnya, saking sakitnya mereka merasa menyerah. Mereka merasa, kok Tuhan bikin saya kayak gini. Nah, disitulah fungsinya pembinaan kerohanian itu. Ustadz-ustadz hadir bersama-sama di sana, ya, dengan diantarkan oleh para perawat, diantarkan, diingatkan dulu pakai jilbab, kan begitu. Jangan ustadznya nyelonong sendiri ke dalam. Dulu beberapa kali saya temukan, ya, nggak ada yang menemani kami ustadz. Jadi kami masuk aja, tiba-tiba di dalam belum pakai jilbab. Ini kan keliru ini. Nggak begitu. Perawat dulu yang memberitahukan ke dalam, ya, sehingga ketika ustadznya masuk sudah dalam keadaan siap. Ini perlu kita perhatikan juga. Ustadznya menyampaikan bagaimana kesabaran, bagaimana menghadapi cobaan-cobaan dari Allah, bagaimana bersyukur memiliki keturunan, bagaimana siap untuk mendidik amanah yang sudah dititipkan, itu yang disampaikan. Makanya ada visitasi dari bidang kerohanian. Lalu di rumah sakit ini kita menjaga aurat, baik aurat kita yang bekerja di sini. Makanya kita tidak dibolehkan pakai pakaiannya seksi-seksi, kan? Nah, nanti yang ke sini
istrinya mau melahirkan, suaminya udah lama ya kan, tengok pula perawatnya, wah, nah ini kan salah ya, salah kaprah jadinya nanti. Nah ini aurat orang yang bekerja di sini dulu diperhatikan, makanya kita jilbab panjang-panjang. Lalu kemudian aurat pasien, aurat orang yang datang ke rumah sakit kita untuk pelayanan medis. Ya, mereka juga butuh privasi. Mereka butuh privasi itu. Makanya kita jaga aurat mereka. Apalagi talqin jenazah. Kalau sudah dalam keadaan terminal, sakaratul maut. Itu kita berikan layanan itu untuk apa? Menjaga agama dia sehingga akhir dari perkataan dia meninggalkan dunia ini la ilaha illallah. Jadi kita semua harus tahu cara mentalkinkan ini. Harus. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana memperlakukan orang tua kita yang juga akan meninggal. Orang tua kita kan juga akan meninggal. Pasangan kita juga akan meninggal. Kalau kita tak tahu mentalkinkannya ini, nanti kalau mereka mau meninggal, bagaimana? Panggil orang, panggil ustaz. Enggak, keliru. Ini talqin jenazah bukan hanya untuk orang, tapi untuk diri kita dulu, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, paman kita, bibi kita, pasangan kita, atau mungkin anak kita. Tahu ini talqin. Karena apa? Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Kita harap ya, dan harapan kita semua masuk surga dan semua orang yang meninggal di rumah sakit kita masuk surga. Kan itu dia. Lalu apalagi pemulasaran jenazah. Nah itu juga ya secara sesuai dengan syariah. Itu kita menjaga agama orang tersebut. Ada lagi ruqyah. Ruqyah juga termasuk. Ya, tapi tidak mestilah ruqyah sampai terbang-terbang ya kan. Nah mesti juga begitu. Masuk ruqyah ini ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, berzikir yang menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu tenang hati gitu. Ya, setidak-tidaknya tenang hati pasien kita itu. Kita ruqyah ya, subhanallah. Nah, kemudian termasuk juga kalau dalam standar syariah namanya SSPU, masalah obat. Ya, kita menjaga agama pasien kita di rumah sakit kita dengan menyediakan obat-obatan yang halal. Itu kita menjaga. Ya kalau toh nanti sama sekali tidak ada, itu lain cerita, masuk darurat lagi dia. Tapi selagi ada, jangan pernah diresepkan, dianjurkan, disediakan obat-obatan yang non halal. Tanggung jawab kita menjaga agama pasien kita. Kalau ada dua pilihan obat-obatan yang lebih kurang sama efeknya, sama hasil yang terjadi ketika kita mengkonsumsinya. Ada yang halal, ada yang haram. Mungkin yang haram ini lebih tinggi sedikit lah. Tak boleh kita resepkan yang haram ini ketika yang halal ini masih mencukupi. Tak boleh. Itu adalah cara kita menjaga agama pasien-pasien kita. Kita bukan berharap pujian dari pasien. Tak perlu kita pujian dari pasien itu. Yang kita harap adalah pujian dari Allah. Nanti di akhirat kita lihat nanti Bapak Ibu sekalian yang berkhidmat di rumah sakit Islami. Ya. Lihat nanti bagaimana pahala Bapak Ibu sekalian besarnya dibanding dengan kolega-kolega Bapak Ibu sekalian yang tidak bekerja di rumah sakit. Lihat. Kenapa? Yang kita lakukan pelayanan ini, pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Kita menolong orang lain di saat mereka benar-benar membutuhkannya. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang butuh. Orang butuh kita kasih sedekah, pahalanya besar sekali.
Orang lagi butuh pertolongan, kita tolong, pahalanya besar sekali. Lihat nanti bagaimana pahalanya itu begitu besar. Maka ikhlaskan, ya, ikhlaskan pelayanan kita itu. Ikhlaskan, nanti betul-betul kita terkejut. Ya, mungkin sholat kita biasa aja, puasa kita jarang-jarang, sedekah juga agak-agak macet, gitu kan? Gimana nggak macet, Ustaz? Gitu aja macet. Ya. Ya, tapi dengan pelayanan kita ya lillahi ta'ala, ya, sepenuh hati kita, ikhlas kita menjaga agama pasien-pasien kita, Allah memberikan, membalas pahala yang begitu besar. Nah, ini kita harapkan. Itu namanya hifzuddin di rumah sakit kita. Lalu kemudian ada namanya hifzun nafas, menjaga nyawa, ya, menjaga jiwa. Bagaimana penerapannya di rumah sakit? Nah, inilah yang disebut dengan al-hajah ad-daruriyah. Misalnya, apa hukum memotong organ tubuh manusia? Apa hukumnya? Haram, menyakiti, kan haram itu. Tetapi dalam kondisi tindakan, ya, tindakan medis yang telah diobservasi, misal ada tumor, misal ada yang harus diamputasi misalnya, itu menjadi boleh. Kenapa? Demi menjaga nyawa dia. Di rumah sakit kita, rumah sakit ibu dan anak ini ada namanya operasi sesar, ya kan? Kenapa operasi ini dilakukan? Demi menjaga nyawa si ibu dan si anak sekaligus kalau memungkinkan, kan itu dia. Itu dilakukan. Hukum asalnya tak boleh. Hukum asalnya tak boleh. Maka ini sebenarnya tapi di antara kita aja. Ketika ada orang minta tanpa indikasi medis apapun, minta dioperasi sesar, boleh apa enggak? Nah, itu jadi pertanyaan khusus ya. Boleh apa enggak? Kalau dalam kondisi ada indikasi medis, tentu boleh, nggak ada masalah, harus dilakukan, bahkan wajib dilakukan. Tapi kalau enggak ada apa-apa, hanya untuk misalnya memilih tanggal cantik, nah ini kan jadi pertanyaan sebenarnya. Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Tapi sudah kita tinggalkan untuk jawabannya di kajian-kajian yang akan datang, yang panjang nggak selesai nanti. Nah, tapi yang namanya tindakan operasi itu kan tak boleh, haram. Ya. Tetapi karena dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, maka dibolehkan. Obat-obatan tadi yang tidak halal, ya, ketika memang tak ada obat lain yang bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, maka itu harus dilakukan, ya, berikan. Gitu. Itu namanya menjaga nyawa. Nah, dan oleh sebab itu juga ada kalanya, ini ketika misalnya bagian OK, bagian operasi, ketika waktu sholat udah mau masuk, tapi kebetulan ada orang yang harus dilakukan tindakan segera, urgent. Apakah kita dahulukan sholat atau operasi dulu? Nanti ajalah dulu, nah, operasinya. Ini udah mau sholat, 5 menit lagi sholat nih, akhir ajalah dulu. Boleh? Enggak boleh. Ya. Demi apa? Menjaga nyawa dia. Nyawa dia lebih penting daripada pelaksanaan sholat tepat waktu. Bukan sholatnya ya, pelaksanaannya. Pelaksanaan sholatnya boleh ditunda dan diundur karena darurat. Bukan nggak dikerjakan. Mentang-mentang saya operasi Ustaz, tidak sempat lagi saya sholat. Itu keliru tuh. Dia nggak menjaga hifzuddin namanya. Hifzuddin lebih tinggi daripada hifzun nafas. Salah. Tapi kita bukan tak melaksanakan sholat, kita mengundur pelaksanaannya karena ada darurat. Bukan tak sholat. Nah, jangan keliru pula. Ya, tidak usah sholat lagi. Jadi operasi kita nanti mati orang ini. Bukan tidak usah sholat lagi. Akhirkan waktu sholat kita. Nah, jangan keliru. Jangan tak sholat. Ya, tidak usah sholat lagi kita. Bukan tidak usah sholat. Tapi apa? Akhirkan pelaksanaan waktu sholatnya karena ada operasi yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai keliru ini.
Kalau kita bilang jangan sholat atau tak usah sholat, dosa gitu. Tapi kalau kita akhirkan karena ada kedaruratan yang terjadi, maka tidak ada dosa bagi kita. Karena apa? Kita hifzun nafas, menjaga nyawa seseorang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan hifzul akal. Hifzul akal menjaga kewarasan, kesadaran. Tetapi ya, ada kalanya hifzul akal ini boleh kita skip sedikit. Karena apa? Hifzun nafas tadi. Kalau orang mau dioperasi, memangnya dalam keadaan sadar dioperasi. Wah, bisa heboh satu rumah sakit kan, teriak-teriak dia kan. Shit, gini teriak. Shit, teriak lagi dia. Makanya orang yang mau tindakan itu mesti tidak sadarkan dulu. Ada tim anestesinya ya kan. Tidak sadarkan dulu. Menindak sadarkan itu pakai apa? Iya kan, pakai bius kan. Bius itu kan sama efeknya dengan khamar, sama. Tapi ya, khusus untuk hal ini darurat tadi. Karena darurat menjaga nyawa, maka dibolehkan hifzul akalnya ini. Makanya urutannya nggak terbalik dia. Hifzuddin, hifzul nafas, hifzul akal. Ya. Hifzul akal ini bisa kita skip untuk menjaga hifzul nafas tadi. Karena nggak terbalik dia urutannya itu. Tapi secara umum hukum asalnya tidak boleh memberikan obat yang bisa memabukkan, menghilangkan akal kepada siapapun juga, apalagi pasien, ya, tanpa ada kebutuhan darurat di sana. Tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Itu namanya hifzul akal. Lalu yang keempat namanya hifzun nasal, menjaga keturunan. Dalam kaitannya di rumah sakit ibu dan anak, kita ada enggak program kesuburan atau inseminasi? Inseminasi buatan atau misalnya bayi tabung dan yang semisalnya, ada enggak kita? Ada. Oke. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Islam menjaga keturunan, ya. Maka dianjurkan rumah sakit ibu dan anak untuk membuat program agar pasangan yang resmi dan menikah ini bisa punya anak. Dianjurkan. Kalau ada teknologinya, buat. Menjaga nasal, menjaga anak, menjaga keturunan. Ya, jaga keturunan. Kalau masih bisa dilaksanakan, lakukan. Tapi ingat, dalam menjaga keturunan ini harus diperhatikan. Misal di program bayi tabung, dalam fatwa MUI, bayi tabung itu boleh apabila asalnya itu sel telur dan sel sperma dari kedua orang tua yang menikah. Boleh, fatwanya ada, silakan. Tapi tidak boleh, haram apabila menggunakan salah satu dari sel telur ataupun sel sperma dari orang yang bukan menikah tadi. Apakah pinjam rahim? Ya. Atau sel telurnya dari perempuan lain? Sel telur dari si wanita istrinya ini tidak bagus misalnya. Atau sel spermanya laki-laki lain. Tak boleh. Menjaga keturunan supaya nanti ya, bapaknya kulit hitam, ibunya kulit hitam, lahir anak kulit putih. Kan bingung loh, kok bisa putih? Rupanya sel spermanya, sel sperma orang lain itu betul kulitnya putih. Akan bingung, ini anak siapa? Begitu. Maka inilah kita menjaga keturunan. Dan termasuk menjaga keturunan Bapak Ibu sekalian adalah kita menjaga betul amanah anak itu, jangan sampai tertukar. Jangan sampai ketukar. Itu betul-betul kita amanah di situ. Jangan sampai ketukar pula. Anak si A ketukar anak si B. Nah, ini kawat pula, ini bisa jadi
kejadian yang sangat buruk sekali kalau sempat terjadi. Ya. Itu kenapa kita sampai sebegitunya ketat menjaga keturunan. Iya, dapat pahala kita di situ, kita jaga keturunan orang tua. Dapat pahala besar. Pokoknya banyak sekali pahala di sini. Saya memandang Bapak Ibu sekalian dengan pandangan ihtiram, dengan pandangan takzim, pandangan hormat saya melihat. Kenapa? Banyak sekali pahala Bapak Ibu. Banyak sekali, banyak betul. Ahli surga insya Allah. Ya, amin. Yang keempat, dan yang terakhir, hifdzul mal, menjaga harta. Di rumah sakit bagaimana penerapannya? Tidaklah halal kita ambil, kita bebankan jasa rumah sakit lebih besar daripada yang mereka dapatkan. Haram. Kalau memang itu perlu tindakan, ambil tindakan. Kalau tak perlu tindakan itu dilakukan, tidak usah dibuat-buat perlu tindakan itu. Ini harus begini Pak, harus begini Bu. Kalau tidak dibahaya, padahal tidak ada bahaya. Haram kita ambil itu. Kalau menganjurkan boleh. Kita ada pilihan Pak, ini pilihannya, ini pilihannya. Boleh, boleh. Tapi kalau kita takut-takuti pasien, ini kalau nggak diambil bahaya nih Pak. Resikonya begini. Tentu pasien takut. Pasien datang ke sini kan karena mereka butuh pertolongan, karena mereka tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Makanya ke sini. Kalau mereka masih tahu apa yang harus mereka lakukan, nggak ke sini mereka itu. Betul apa enggak? Nah, iya. Bapak Ibu sekalian, kalau sakit kepala, perlu rupanya ke rumah sakit. Udah tahu kan, kalau sakit kepala minumlah paracetamol. Apalagi kita di rumah sakit tahu kan, stok pun banyak. Tahu kita. Tapi kalau sudah sakit kepala, tidak sembuh-sembuh, sudah 1 bulan, minum paracetamol tak berkurang, tentu kita nggak tahu lagi apa yang kita lakukan. Apa solusinya? Kita ke rumah sakit, cek labor, cek ini, cek itu ya kan? Karena sudah nggak tahu lagi, makanya ke rumah sakit. Kita kiaskan ini dengan orang lain, pasien kita yang datang ke sini. Mereka datang karena mereka tak punya solusi lain kecuali hadir ke rumah sakit. Maka haram bagi rumah sakit untuk mengambil ujrah, bayaran yang lebih daripada yang harusnya mereka dapatkan. Haram. Tapi kalau mereka memang mau layanan yang lebih istimewa, layanan VIP, kita boleh menawarkan, tapi sifatnya penawaran. Tak boleh ada unsur paksaan. Haram. Itu ke arah pasien kita. Dan ke arah manajemen kita sendiri. Jangan lupa, hak-hak orang yang bekerja di rumah sakit ini tak boleh sedikit pun dikurangi. Haram hukumnya, haram. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga jangan nanti kita hanya mengarahkan haram ke orang, tidak haram ke diri. Nah, ini harus kita menjadi koreksi juga, ya, refleksi terhadap diri kita bahwa segala aturan-aturan ini utamanya untuk diri kita dulu, baru kita terapkan kepada orang lain. Bukan ini untuk orang lain, untuk saya terserah saya. Itu tidak bisa. Itu Bani Israel itu Yahudi. Kalau jadi Yahudi ya silakanlah begitu. Tahu kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal tersebut sudah cukup jelas saya rasa. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, saya mempersilahkan 1-2 pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan maqasid syariah tadi? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jelas Ustaz, jelas sekali Ustaz. Kalau sudah menyampaikan jelas, kami tak berani tanya lagi Ustaz. Ya kalau itu baguslah. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk menjawab lagi kan. Ya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekeliruan dalam saya menyampaikan. Ya, kadang-kadang kata-kata yang kurang tepat. Ya, terkadang mungkin ada yang menyinggung perasaan. Tapi yakinlah kita semua satu kesatuan di rumah sakit kita ini. Niat kita lillahi ta'ala menjadi khadim, ya, menjadi pelayan bagi orang-orang yang Allah coba mereka dengan kesakitan. Ya, harapan yang paling besar dari dalam diri kita kepada Allah
agar pahala kita itu dilipat gandakan. Kita mungkin tidaklah mewah sekali kita di dunia, tidaklah hebat sekali kita di dunia, tak apalah. Tapi yang penting ya nanti di akhirat saya jadi orang yang paling beruntung karena saya banyak menolong orang lain dan lillahi ta'ala. Mungkin nama kita nggak naik di sana. Kita nolong, tapi nama kita nggak naik. Udah, nggak usah sibuk kita memamerkan diri kita. Itu saya, itu kerjaan saya itu. Kalau nggak karena saya, nggak usah. Ya, biarlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membalas segala kebaikan-kebaikan kita, termasuk tim yang bekerja di akreditasi syariah. Itu namanya nggak nampak, tapi yakinlah ketika itu jadi barang itu, sertifikat itu jalan, selama rumah sakit ini berdiri, walaupun Bapak Ibu nggak di sini lagi, pahalanya mengalir. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.